Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermila dengan NIM S1S1222049. Nah, di sini saya akan menjelaskan video lanjutan dari admin Django, yaitu sintaks Django. Pertama, kita akan membahas tentang variabel Django atau variabel template Django. Nah, di template Django itu kita dapat merender variabel dengan menempatkannya di dalam tanda kurung siku. Contoh di sini di dalam folder template file template.html terdapat h1 hello first name. Oke. Kita copy dalam di sini. Nah, setelah itu membuat variabel dalam tampilan. Variabel first name pada contoh di atas itu kemudian kita kirimkan ke template melalui tampilan. Di sini kita masuk kembali ke file views.py pada dev testing. Views.py. Kemudian pada testing di sini kita akan mengganti fruits-nya menjadi first name. Oke. Nah, setelah seperti ini kemudian kita save. Nah, seperti yang kita lihat pada tampilan di atas, di situ kita membuat objek bernama konteks dan mengisinya dengan data. Kemudian kita mengirimkannya sebagai parameter pertama dalam fungsi template.render. Kemudian untuk membuat variabel di template, kita juga dapat membuat variabel langsung di template dengan menggunakan tag dari Django. Contoh di sini nah kita akan mempelajari lebih lanjut tentang template di bab berikutnya. Nah,
kita akan coba buka kembali tadi. Garing testing. Oke, dan tampilannya seperti ini. Hello Tobias. How are you? Oke, di sini saya akan mengganti dengan Hermila. Kemudian save. Kemudian Ctrl R. Terganti Hello Hermila, how are you? Oke, kita lanjut. Nah, data dari model contoh di atas itu menunjukkan pendekatan mudah tentang cara membuat dan menggunakan variabel dalam template. Biasanya, sebagian besar data eksternal yang ingin kita gunakan dalam template itu berasal dari model. Kita telah membuat model di bab sebelumnya yang disebut dengan member yang akan kita gunakan dalam banyak contoh di bab ini. Nah, untuk mendapatkan data dari member model, kita harus mengimpornya ke dalam file views.py dan mengekstrak data dari model tersebut ke dalam tampilan. Kemudian di sini kita akan buka kembali members.view. Kita akan menambahkan my members pada dev testing. Kemudian templates konteks di sini my members. Nah, oke. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita bisa menggunakan data di template. Kita kembali ke template. Di sini kita akan menambahkan Nah, kita menggunakan tag template Django itu dalam kurung persen untuk mengulang melalui anggota. Kemudian ada Django template text. Atau tag templates di template Django, kita dapat perform programming logik, melakukan logika pemrograman seperti mengeksekusi if, pernyataan, dan for perulangan. Nah, kata kunci ini, if dan for, itu disebut tag template di Django. Nah, untuk mengeksekusi tag template, kita mengapitnya dalam tanda kurung.
Kemudian lanjut ke Django jika tag. Jika pernyataan if mengevaluasi variabel dan mengeksekusi blok kode. Blok kode itu jika nilainya benar. Di sini ada if greeting sama dengan 1. Nah, if greeting sama dengan 1 ini menggunakan pernyataan if. Kemudian kata elif kuncinya berbunyi jika kondisi sebelumnya yang ini, pernyataan if ini tidak benar, maka kita akan mencoba kondisi yang ini. Elif greeting. Kalau tidak kata else, kunci ini menangkap apapun yang tidak tertangkap oleh kondisi sebelumnya. Di atas ini yaitu ada if dan elif. Else, oke. Nah, sini ada if, elif, dan else. Dengan pernyataan jika if ini benar, maka akan tampil hello. Kemudian jika elif yang benar, maka akan tampil welcome. Dan jika keduanya di atas if dan elif itu salah, maka kemungkinan yang tampil adalah else dengan pernyataannya goodbye. Oke, operator. Nah, contoh di atas itu menggunakan sama dengan operator yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel itu sama dengan suatu nilai. Namun, ada banyak operator lain yang dapat kita gunakan atau bahkan dapat menghilangkan operator tersebut jika kita hanya ingin memeriksa apakah suatu variabel itu tidak kosong. Contohnya di sini, nah, if greeting person ini adalah contoh dari operator. Nah, sama dengan ini adalah sama dengan. Contohnya seperti tadi. Nah, sama dengan 1. Ini adalah tanda atau tag tidak sama dengan. Tampilannya seperti ini. Oke, tidak sama dengan. Nah, ini adalah contoh atau tag dari kurang dari. Kemudian kurang dari atau sama dengan. Oke, lanjut ke lebih besar. Kemudian ada juga lebih besar atau sama dengan. Dan di sini ada dan untuk memeriksa apakah lebih dari satu kondisi benar. Sama dengan 1 and day, free day. Oke, tampilannya seperti ini. If greeting sama dengan 1, and day sama dengan Friday. Atau untuk
memeriksa apakah salah satu kondisi benar itu, kita menggunakan OR. Sini OR. Nah, atau yaitu gabungan antara AND dan OR. Nah, OR dan AND. Nah, tanda kurung itu tidak diperbolehkan dalam if pernyataan di Django. Jadi, ketika kita menggabungkan AND dan OR operator, penting untuk mengetahui bahwa tanda kurung itu ditambahkan untuk AND tetapi tidak untuk OR. Artinya, contoh di atas itu dibaca oleh interpreter seperti ini. Present if greeting itu sama dengan 1, day sama dengan Friday, or greeting sama dengan 5. Nah, kemudian di dalam untuk memeriksa apakah ada item tertentu dalam suatu objek itu, kita menggunakan seperti ini, sudah ditampilkan sebelumnya. If banana in fruits, untuk memeriksa apakah ada banana di dalam buah. Nah, kemudian untuk memeriksa apakah item tertentu itu tidak ada dalam suatu objek, kita menggunakan if banana not in fruits, menggunakan kata not. Kemudian adalah periksa apakah dua objek itu sama. Nah, operator ini berbeda dengan sama dengan operator karena sama dengan operator itu memeriksa nilai dua objek. Namun, is operator memeriksa identitas dua objek. Dan dalam tampilan kita ini memiliki dua objek yaitu X dan Y dengan nilai yang sama. Oke, kita kembali ke files view.py. Nah, kedua benda tersebut itu memiliki nilai yang sama, namun apakah benda tersebut sama? Nah, if X, oke, kita kembali ke kemudian kita kembali ke template. Oke, di sini kita coba lihat kembali di jendela browser.
Oke, kemudian kita lanjut untuk melihat tampilannya di jendela browser. Oke. Hello, how are you? Di sini jawabannya adalah no. Kemudian mari kita coba dengan operator sama dengan, karena X dan Y itu tidak sama, jadi kembali ke template. Karena tadi jika X nya adalah Y, maka akan muncul tampilan yes, dan jika tidak itu tampilannya no. Dan di sini jika kita tuliskan if X dengan operator sama dengan, kemudian kita save, kita akan lihat kembali hasilnya. Oke, tampilannya adalah yes, karena X itu sama dengan Y, isinya adalah itemnya apel, banana, cherry sama. Jadi yang paling tepat digunakan yaitu operator sama dengan. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dua benda itu bisa sama? Nah, jika kita memiliki dua objek yang menunjuk ke objek yang sama, maka is operator itu akan mengevaluasinya dengan benar. Nah, kita akan mendemonstrasikannya dengan menggunakan XWTag yang memungkinkan kita membuat variabel di template. Nah, sini juga ini untuk memeriksa apakah dua objek itu tidak sama. Di situ menggunakan not. If X is not Y sama persen. Kemudian Django for tag, for loops. Untuk for pengulangan. Oke, kita tunggu. Django untuk tag. Oke, perulangan for itu digunakan untuk mengulangi suatu urutan seperti perulangan item dalam array, daftar, ataupun kamus. Nah, contoh di sini for in. Oke, di sini kita akan
akan menggantinya. Oke. Nah, kemudian kita akan mengulangi daftar kamusnya. Di sini juga ada contoh for in cards, the brand, model, dan tahun. Nah, data dari model. Dalam data dari suatu model itu seperti tabel dengan baris dan kolom. Di sini ada model member yang kita buat sebelumnya, itu memiliki 5 baris dan setiap baris itu memiliki 3 kolom. Nah, saat kita mengambil data dari model, data tersebut muncul sebagai objek query set dengan format serupa seperti contoh mobil di atas. Nah, daftar dengan kamus. Oke, ini dalam bentuk kamus query set. Ada ID, first name, last name, font, dan joined date. Nah, di sini juga kita akan mengulangi item yang diambil dari database. Oke, terbalik. Nah, kata kunci tersebut reverse set digunakan ketika kita ingin melakukan perulangan dan urutan terbalik. Sini dengan kata kuncinya itu member reverse set. Kemudian kosong. Nah, kata kunci tersebut empty dapat digunakan jika kita ingin melakukan sesuatu yang istimewa jika objeknya kosong. Di sini for x in empty test object. Kita akan mengganti di sini empty test object. Nah, kemudian kata empty kunci juga dapat digunakan jika objeknya tidak ada dengan menggunakan my object. Selanjutnya ada variabel lingkaran. Nah, Django itu memiliki beberapa variabel yang tersedia untuk kita dalam satu lingkaran. Yang pertama ada for loop counter 0, for loop pertama, for loop last, for loop parent loop. Kemudian ada for loop ref counter dan for loop ref counter 0. Yang pertama ada for loop counter. Iterasi saat ini dimulai dari 1. Kemudian ada for loop counter, ini dimulai dari 0. Nah, for loop pertama itu memungkinkan kita untuk menguji apakah loop itu berada pada iterasi pertama. Sini gambar latar belakang biru untuk iterasi pertama dari loop, background color light blue. Kemudian ada for loop last, ini memungkinkan kita untuk menguji apakah loop itu berada pada iterasi terakhirnya. Kemudian ada for loop ref counter. Nah, iterasi saat ini jika kita ingin memulai dari akhir dan menghitung mundur, kemudian berakhir pada 1. Selanjutnya ada for loop ref counter. Nah, iterasi saat ini jika kita memulai dari akhir dan menghitung mundur, kemudian di sini berakhir pada 0. Oke, kita lanjut ke tag
tag komentar Django. Nah, komentar itu memungkinkan kita memiliki bagian kode yang harus diabaikan. Contoh di sini ada sebuah heading yang hanya kita akan menampilkan komen, welcome ladies and gentlemen. Oke. Nah, deskripsi komentar. Nah, kita juga dapat menambahkan pesan ke komentar untuk membantu kita mengingat alasan kita menulis komentar tersebut atau sebagai pesan kepada orang lain yang membaca kode tersebut. Di sini dengan menggunakan tanda petik 2, this was the original welcome message. Komentar lebih kecil. Nah, kita juga dapat menggunakan hashtag tanda kurung dengan pagar ini ketika mengomentari kode yang akan lebih mudah untuk komentar yang lebih kecil. Contohnya seperti ini, everyone dalam tanda kurung. Nah, komentar di tampilan. Nah, tampilan ditulis dengan Python dan komentar Python ditulis dengan karakter. Coba kita kembali ke tab testing di view, kemudian dan tampilannya seperti ini untuk komentar. Kemudian kita lanjut ke Django include tag. Oke. Include. Nah, termasuk tag include ini memungkinkan kita memasukkan template ke dalam template saat ini. Nah, ini berguna bila kita memiliki blok konten yang sama untuk banyak halaman. Oke,
Oke, di sini kita akan membuat sebuah file dengan nama footer.html di dalam folder templates. Oke, footer.html. Kemudian kita akan menambahkan ini di file template.html. Nah, variabel dalam sertakan. Nah, kita juga dapat mengirimkan variabel ke dalam template dengan menggunakan with kata kunci. Nah, dalam file include, kita merujuk ke variabel dengan menggunakan sintaks. Oke, di sini kita akan membuat file dengan nama mymenu.html. Oke, mymenu.html. Untuk div-nya dan seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang materi kita kali ini, sintaks Django. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.